Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita juga mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan tubuh kita, kekuatan kita melakukan setiap aktivitas kita. Yang tertulis dalam firman Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Doro Yesus yani di ida mahala nama setorop, jadi si marohana mida nasida, di pamalu maaka namar sait na di nasida. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau membuat judul renungan kita hari ini adalah tergeraklah oleh belas kasihan. Kenapa berkata tergeraklah oleh belas kasihan? Anak-anak Tuhan sesungguhnya harus mampu tergeraklah oleh belas kasihan. Ketika Yesus berjalan dan melakukan pengabaran Injil, melakukan khotbah-khotbah terbuka, melakukan pertolongan-pertolongan, dan ia memberitakan kabar baik. Tetapi di samping ia berkhotbah dan memberitakan Injil, ia melihat seorang perempuan yang sakit. Dan ia melihat seorang yang terbunuh. Dan ia melihat seorang yang terluka. Dan banyak lagi orang-orang yang mengalami penderitaan. Tetapi di saat itu saudara-saudaraku, tergeraklah hati Yesus. Apa yang tergerak? Yaitu belas kasihannya. Apa itu belas kasihan? Yang kita sebut dengan katakan inner beautiful. Artinya dari dalam jiwanya, dari dalam hatinya. Artinya jiwa yang tergerak itu oleh belas kasihan. Itulah pekerjaan roh. Di mana yang tergerak hatinya melihat orang-orang yang menderita. Orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sakit, orang-orang miskin, orang-orang kecil. Yesus tergerak hatinya. Dengan tergeraknya hatinya, ia melakukan belas kasihan. Ia menolong, ia menyembuhkan, ia membantu. Ia menolong dengan cara karya Tuhan. Demikian juga dikatakan kepada kita. Sebagai pengikut Tuhan dan orang-orang percaya, masihkah ada di hati kita? Masihkah jiwa kita tergerak? Masihkah kita memiliki belas kasihan? Karena belas kasihan itulah salah satu yang dikatakan kepada kita, yaitu jiwa yang diturunkan oleh roh bagi kita, yaitu belas kasihan. Di saat kita melihat orang yang menderita, masih tergerakkah belas kasihan kita? Di saat kita melihat orang-orang kecil, orang-orang miskin, adakah jiwa tergerak belas kasihan kita? Atau jangan-jangan sudah tertutup? Atau jangan-jangan tidak sedikit pun terbuka? Mungkin jangan-jangan kita memberontak atau hal-hal yang menyatakan yang negatif. Tetapi hari ini saudara-saudaraku justru sangat luar biasa. Anak-anak Tuhan diajak tergeraklah hati kita oleh belas kasihan. Dengan melihat kesengsaraan orang. Dengan melihat keadaan orang. Mari kita berbagi dengan belas kasihan kita. Jika kita menerima berkat dari Tuhan, apakah berkat itu semua hanya untuk diri kita? Apakah semua hanya untuk kepentingan kita? Kalau kita hanya melihat hanya semuanya bertumpuk pada kita, akan merupakan kita adalah orang yang tega, orang yang belum mampu memiliki karakter Tuhan Yesus yang tergerak hatinya. Berikanlah. Jika kita menerima banyak berkat, berapakah yang tergerak hatimu untuk menolong orang lain? Berapakah yang tergerak belas kasihanmu untuk memberikan, termasuk dengan tidak terpaksa? Tetapi justru belas kasihan itu adalah ikhlas, tulus, tidak dengan hati yang marah, tidak dengan hati yang terpaksa, bukan karena dorongan-dorongan orang, tetapi justru karena dorongan Roh Kudus di dalam hati kita yang membuka hati kita. Jika kita memiliki ada perusahaan, memiliki ada karya dan bisnis yang lain, dan juga masih banyak lagi berkat-berkat, mari pakailah itu, tergeraklah hati kita, dan melihat penderitaan-penderitaan orang, melihat kesengsaraan di tengah-tengah bangsa kita ini. Kalau saudara dipilih sebagai pemerintah, pejabat, atau kepala dalam perusahaan apapun, masih tergerakkah kita melihat
Betapa banyaknya sengsara-sengsara yang kita lihat di bawah-bawah ini, karyawan-karyawan yang kecil, tergerakkah kita dengan gaji yang kecil, tergerakkah kita untuk mencatrakannya? Itulah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan hanya berkata kasihan, berkata iba, namun tidak ada wujud daripada kasih ibamu itu. Tapi Yesus berkata, dengan ujub ibanya, dia tergerak hatinya. Justru keluar, yaitu menolong, memberi, menyambut, menyembuhkan, mendoakan, dan masih banyak lagi. Saudara-saudaraku, itulah tugas kita. Tugas yang mulia, yang diberikan kepada kita. Tergeraklah hatimu, saudaraku, oleh belas kasihan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan bersyukur ke hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau Tuhan menggerakkan hati kami untuk menolong berbelas kasihan. Amin.